Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Prasetyo Eka Putra ingin membuat tugas video yang 5 makalah dari tugas UTS tentang Islamic Social Finance. Oke, jadi makalah pertama ini ada yang berjudul konseptualisasi Islamic Social Finance. Nah, kita mulai dari definisinya dulu ya. Nah, jadi di sini nih. Islamic Social Finance adalah sistem keuangan yang berbasis syariah. Jadi maksudnya itu yang fokus utamanya itu bukan mencari profit gitu, juga melainkan menciptakan keadilan sosial dan mengentaskan kemiskinan. Nah, terus ini ada 4 instrumen utama, yaitu yang pertama zakat. Zakat ini bersifat wajib karena ibadah maliyah untuk harta. Terus hartanya itu untuk disalurkan ke golongan yang berhak atau mustahik. Yang kedua ada infak dan sedekah, pemberian sukarela. Maksudnya itu pemberian sukarela kayak baik itu berupa materi maupun non materi gitu. Jadi yang penting kita sukarela memberikannya gitu. Terus yang ketiga ada ini wakaf dan aset untuk digunakan manfaatnya secara jangka panjang dan produktif, seperti kita membangun masjid gitu kan, tanahnya dari hasil wakaf gitulah. Terus dana keagamaan lain, ini ada fidyah, kafarah, hibah dan lain-lainnya. Karakteristik dan prinsip dasarnya. Nah, karakteristiknya itu berorientasi pada kemaslahatan umat, yaitu terus adil, mendistribusikan kekayaan secara merata dan bisa disalurkan secara konsumtif, kayak berupa bantuan langsung maupun produktifnya itu kayak modal usaha. Jadi semua amalan itu dijalankan gitu. Terus dijalankannya dengan ini prinsip dasarnya, yaitu amanah, yaitu dapat dipercaya. Terus transparansi, yaitu secara transparan menyampaikannya. Terus akuntabilitas, ini bertanggung jawab. Terus keadilan itu adil, jadi dibagi secara merata. Terus patuh syariah, berarti sesuai prinsip-prinsip syariah. Nah, terus lanjut ada perbedaan dengan keuangan komersial. Nah, yang pertama tujuannya yaitu, komersial syariah ini hanya berfokus pada profit halalnya gitu. Terus kalau sosial syariah itu berfokus pada kesejahteraan sosialnya. Terus ada aspek kedua yaitu sumber dana, ya ini dari investasi dan juga DPK. Terus kalau sosial syariah itu dari zakat dan wakaf, soalnya kan ini dari dana sosial syariahnya gitu. Terus aspek lembaga, nah ya aspek lembaganya ya jelas bank syariah. Terus kalau sosial syariah yaitu Basnas dan Lasnas, kan soalnya sosial, dari dana sosial. Terus sasarannya itu ya ini nasabah, kan soalnya bank. Terus sasarannya yang sosial itu ya mustahik, soalnya kan dari dana zakat. Terus wakaf ini yang bagi mampu gitu. Terus ukurannya itu ada contohnya kayak laba sama asetnya untuk kita punya di komersial syariahnya itu. Terus sosial syariahnya itu dampak sosialnya, kalau kita mendistribusikan bantuannya itu sudah tepat sasaran apa enggak, begitulah. Oke, lanjut ke makalah kedua, yaitu landasan normatif Islamic Social Finance atau ISF-nya tadi. Nah, pilihannya adalah sistem keuangan Islam fokus pada kelola dana sosial, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan distribusi kekayaan, bukan sekedar filantropi atau kegiatan amal biasa gitu. Nah, terus ada ini prinsip utamanya. Prinsip utamanya yaitu
prinsip keadilan. Jadi harta tidak boleh berputar di kelompok kaya saja gitu. Terus prinsip yang kedua ada inklusivitas dan pemberdayaan. Nah, maksudnya gimana? Prinsip inklusivitas dalam ISF adalah bertujuan untuk memberikan akses keuangan kepada seluruh masyarakat, terutamanya kelompok marginal. Nah, sistem ini tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi juga pada pemberdayaan ekonomi umat gitu. Nah, terus yang ketiga ada ini prinsip ta'awun. Nah, prinsip yang ketiga ada prinsip ta'awun dan ukhuwah. Nah, jadi ta'awun itu tolong menolong dan ukhuwah itu menekankan pentingnya solidaritas sosial dalam kehidupan ekonomi. Kayak dalam Islam itu individunya didorong untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Begitulah intinya. Terus ada prinsip keberlanjutan atau sustainability. Jadi keberlanjutan menekankan bahwa pengelolaan dana sosial harus memberikan manfaat jangka panjang gitu, tidak hanya digunakan untuk konsumsi sesaat, tetapi juga dikembangkan secara produktif gitulah. Nah, terus ada yang terakhir ini kebermanfaatan sosial. Nah, jadi prinsip ini menegaskan bahwa tujuan utama Islamic Social Finance adalah kesejahteraan masyarakat. Nah, sistem ini tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tapi juga dampak sosialnya yang luas gitu. Jadi setiap instrumen keuangan itu diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Begitulah. Oke, lanjut ke instrumen dan landasan syariah. Nah, yang pertama ada zakat. Zakat ini bersifat wajib bagi yang memenuhi syarat hisab dan haulnya. Nah, contohnya pada surat At-Taubah 60 yaitu tentang 8 golongan penerimanya. Ada infak dan sedekah yaitu bersifat sukarela tanpa batasan jumlah dan waktu begitu. Contohnya di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261 tentang pahala yang berlipat ganda memberikan infak dan sedekah gitulah. Terus yang ketiga qardul hasan, pinjaman kebajikan tanpa bunga atau imbalan untuk membantu masyarakat kecil atau UMKM. Nah, contoh di Quran surat Al-Baqarah ayat 24 gitu. Terus ini ada regulasi hukum. Yang pertama yaitu UU nomor 23 yaitu tentang pengelolaan zakat yang mengatur Basnas dan Las. Nah, terus yang kedua ini ada UU nomor 41 2004 tentang wakaf, yaitu terus UU nomor 21 2008 tentang perbankan syariah. Terus UU nomor 4 2003 yaitu UU PPSK yang memperkuat peran perbankan syariah untuk menjalankan fungsi sosial seperti menjadi nazir. Aturan teknis itu dari OJK, Bank Indonesia, BWI, Bank Wakaf Indonesia, Fatwa DSN MUI itu untuk menjamin kesesuaian syariahnya gitu. Nah, terus di makalah yang ketiga kita ada aspek etik dan filosofi Islamic Social Finance. Nah, yang pertama ada karakteristik dan prinsip dasar ISF-nya. Karakteristiknya berdasarkan prinsip syariah, maksudnya itu dijalankan berdasarkan prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, serta larangan terhadap praktik riba dan ketidakadilan dalam kegiatan ekonomi. Terus yang kedua berorientasi pada kesejahteraan sosial. Nah, Islamic Social Finance ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bagi kelompok yang kurang mampu begitu. Terus sistem ini berperan dalam membantu mengurangi kesenjangan ekonomi melalui berbagai bentuk bantuan sosial dalam program pemberdayaan masyarakat seperti instrumen zakat, sedekah, dan infak
yang dapat dimanfaatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup sehari-hari. Instrumen zakat, infak, sedekah. Jadi sebagai sarana redistribusi kekayaan dalam masyarakat, begitulah. Nah, jadi fungsinya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan sekaligus mendukung berbagai kegiatan sosial. Yang keempat, mendorong pemberdayaan ekonomi umat. Yaitu ISF tidak hanya memberikan bantuan secara langsung, tapi juga berperan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program seperti kordulasan atau pinjaman tanpa bunga. Juga masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi dapat memperoleh akses modal untuk menjalankan usaha atau kegiatan ekonomi produktif, begitu. Bersifat berkelanjutan, terutama melalui instrumen wakaf, yaitu kayak aset wakafnya itu dapat dimanfaatkan secara terus-menerus gitu untuk kepentingan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan juga pembangunan ekonomi masyarakat gitu. Dan juga kalau kan itu wakaf kan biasanya tanah wakafnya itu biasanya dibuat masjid, begitu. Terus ada prinsip yang dihindari ini. Nah, yang pertama ada riba, yaitu bunga. Terus gharar itu ya ketidakjelasan. Terus maisir ini judi atau ketidakpastian atau untung-untungan gitulah, kayak berjudi begitu. Jadi itu harus dihindari dalam aspek etik dan filosofi ISF gitu ya. Jadi ini prinsip dasar dan prinsip yang harus dihindari. Nah, lanjut ke aspek etika dalam pengelolaannya, yaitu yang pertama ada amanah, yaitu dapat dipercaya. Kedua, adil, yaitu adil dalam pendistribusian dana sosial, harus dilakukan secara adil dan tepat sasaran kepada pihak-pihak yang menerimanya gitu. Yang ketiga ada kejujuran, yaitu kejujuran merupakan nilai etika yang harus dimiliki oleh setiap individu atau lembaga yang terlibat dalam pengelolaan ISF ini. Nah, prinsip ini menuntut dengan adanya keterbukaan dalam pengelola dana sosial, termasuk dalam proses pencatatan, pengelolaan, serta pelaporan penggunaan dana. Yang terakhir ada transparansi, menjadi salah satu prinsip yang penting menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola sosial. Jadi dengan kita transparansi gitu, jadi masyarakat itu lebih percaya kepada lembaganya gitu. Nah, terus ada landasan filosofinya. Yang pertama ini ada menjaga agama, yaitu hifz al-din, membantu menjaga agama melalui pelaksanaan seperti zakat, sedekah, dan wakaf dengan menjalankan kewajiban tersebut, begitu. Yang kedua ada menjaga jiwa atau hifz al-nafs, melindungi kehidupan manusia gitu. Jadi tujuan ini untuk mewujudkan melalui bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan seperti bantuan pangan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Bagi menjaga akal atau hifz al-aqil, menjaga akal melalui dukungan terhadap pendidikan dan pengembangan pengetahuan seperti dana sosial, zakat, dan wakaf dapat digunakan untuk memberikan beasiswa begitu, dan juga membangun lembaga pendidikan. Nah, lanjut yang terakhir ada menjaga harta, yaitu hifz al-mal, harta melalui mekanisme distribusi kekayaan yang adil melalui zakat, wakaf, sedekah. Kekayaan tidak hanya beredar di kalangan tertentu saja, tapi juga dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, begitulah. Lanjut yang keempat ada instrumen klasik dalam Islamic Social Finance. Nah, yang pertama ada prinsip dan jenis akadnya, yaitu yang pertama prinsipnya yaitu ikhlas, seperti kita ikhlas bahwa setiap pemberian atau kegiatan dalam Islamic Social Finance itu dilakukan semata-mata karena mengharap ridho dari Allah begitu. Nah, terus yang kedua ada sukarela nih atau ridho itu lakukan atas dasar kerelaan dari para pihak yang terlibat tanpa adanya unsur paksaan gitu. Jadi tidak dipaksa begitu. Jadi dia nerima aja gitu. Terus yang ketiga ada amanah atau kepercayaan. Amanah ini merupakan prinsip penting dalam pengelolaan dana sosial Islam. Nah,
Pihak yang menerima atau mengelola dana memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam akadnya, begitulah. Terus yang keempat ada adil. Menekankan bahwa setiap kegiatan dalam ISF harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak lain, begitu. Terus yang terakhir atau yang kelima, tolong menolong atau ta'awun ya. Nah, Islam menekankan pentingnya sikap saling membantu dalam kehidupan sosial. Nah, berarti bahwa setiap kegiatan dalam Islam ISF ini bertujuan untuk membantu sesama dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu. Jadi kita harus saling membantu sesama masyarakat gitu. Jenis akad yang pertama ada siswaf, yaitu siswaf itu merupakan akad yang digunakan dalam penggunaan dana sosial Islam kayak zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai bentuk ibadah yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi akad. Nah, terus akad ini itu bertujuan untuk mendistribusikan harta dari pihak yang mampu kepada pihak yang membutuhkan gitu, guna meningkatkan ya kesejahteraan masyarakatnya begitu. Terus yang kedua ada fidyah dan kafarat. Fidyah merupakan bentuk pengganti kewajiban ibadah seperti puasa bagi individu yang tidak mampu melaksanakannya karena alasan tertentu. Nah, fidyah ini diberikan dalam bentuk bantuan kepada fakir miskin sebagai wujud kepedulian sosial dalam Islam gitu. Kafarat merupakan bentuk denda atau tebusan yang wajib ditunaikan oleh seseorang akibat melanggar ketentuan tertentu dalam syariat Islam, seperti melanggar sumpah atau ketentuan dalam ibadah. Nah, terus nazar. Nah, nazar ini janji seseorang untuk melakukan sesuatu ibadah atau kebaikan tertentu yang wajib dipenuhi apabila syarat yang ditok saya nanti lulus kuliah gitu, saya ingin membelikan sepeda motor gitu kepada ibu saya atau adik saya, begitulah intinya. Nazar untuk kebaikan gitulah, tapi harus ditepati gitu, itu namanya nazar gitu. Nah, terus ada ini hibah. Hibah ini merupakan pemberian harta dari seseorang kepada pihak lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan begitu. Nah, terus ada ini kordulasan. Nah, kordulasan ini pinjaman tanpa imbalan diberikan kepada pihak yang membutuhkan. Terus penerima hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman tanpa ada tambahan apapun. Jadi misalnya kayak kalau saya minjam 100 kepada teman saya, jadi saya harus mengembalikan 100 juga tanpa imbal, tanpa lebih gitu. Ada ini kafalah. Nah, kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh seseorang atau lembaga kepada pihak lain dalam memenuhi kewajiban tertentu. Nah, akad ini dapat membantu masyarakat yang membutuhkan jaminan, misalnya kayak memperoleh pembiayaan atau akses layanan tertentu. Nah, terus kita lanjut ke ini, instrumen fiskal klasiknya dan fungsinya juga. Nah, yang pertama ini ada jizyah. Nah, jizyah ini adalah kewajiban dikenakan kepada non-muslim yang tinggal di wilayah perintahan Islam sebagai bentuk kontribusi kepada negara. Nah, kewajiban ini hanya dilakukan bagi laki-laki yang sudah balik, berakal, dan mampu secara ekonomi. Nah, kalau perempuan itu anak-anak, dan orang yang tidak mampu tidak dikenakan. Dua, ada fai. Nah, fai ini adalah harta yang diperoleh negara dalam ekonomi Islam tanpa melalui peperangan gitu. Misalnya dari penyerahan wilayah secara damai. Contohnya ketika suatu wilayah menyerah tanpa perang dan menyerahkan aset seperti tanah atau bangunan, maka harta tersebut itu termasuk fai. Diyat adalah kompensasi yang dibayarkan ketika seseorang menyebabkan kematian atau luka pada orang lain tapi tidak sengaja gitu. Kalau contohnya kayak kita menabrak orang gitu, nah kita harus membayar diyatnya gitu. Tapi kan nabraknya itu tidak sengaja, nah itu harus membayar diyat gitu. Yang terakhir ada fidyah, yaitu
pengganti ibadah, terutama puasa. Bagi orang yang tidak mampu menjalankan, seperti orang tua atau orang yang sakit berat. Nah, sebagai contohnya, jika seseorang tidak mampu berpuasa 5 hari, maka ia harus menggantinya dengan memberi makan 5 orang miskin dalam bentuk uang yang setara, gitulah. Jadi lanjut ke fungsi utama, menjadi sumber pendapatan negara, yaitu instrumen fiskal klasik seperti jizya dan fai itu berfungsi sebagai salah satu menjadi sumber pendapatan negara ya. Salah satunya penerimaan negaranya. Sistem dalam pemerintahan Islam itu kayak dana yang diperoleh dari instrumen tersebut dapat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara seperti penyelenggaraan pemerintahan, membangun fasilitas umum, serta berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Nah, alat distribusi kekayaan yaitu atau mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat gitu. Jadi kekayaan itu tidak hanya berputar pada orang kaya-kaya saja gitu, jadi berputar pada orang yang membutuhkan juga gitu. Terus yang ketiga ada memberi jaminan pada orang miskin. Jadi, memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat, khususnya bagi golongan yang kurang mampu. Nah, melalui instrumen seperti fai dan fidyah. Nah, kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi sehingga tercipta kesejahteraan yang lebih merata. Nah, itu fungsinya untuk ketimpangan sosial dan menjaga stabilitas kehidupan masyarakat serta berkelanjutan gitu. Ketertiban masyarakat. Nah, instrumen fiskalnya itu seperti diat ya, yang juga berfungsi untuk menjaga keadilan dan dalam penyelesaian kasus tertentu dalam masyarakat. Nah, dengan adanya diat, keluarga korban dapat memperoleh kompensasi atau ganti rugi yang sesuai hingga konflik dapat diselesaikan secara adil dan keterlibatan sosial dapat terjaga begitu. Nah, lanjut ke makalah yang kelima. Nah, yang judulnya yaitu struktur dan tata kelola lembaga keuangan Islamic Social Finance ya. Nah, ada jenis dan karakteristik ISF-nya ya. Yang pertama itu komersial atau profit oriented. Nah, jadi lembaga keuangan syariah komersial adalah lembaga yang berorientasi pada keuntungan atau profit. Nah, melalui kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Nah, meskipun bertujuan memperoleh keuntungan, seluruh aktivitasnya tetap harus memenuhi kegiatan halal begitu, dan juga bebas dari unsur riba, gharar dan maisir. Yang kedua yaitu sosial atau non profit. Nah, jadi kedua ada sosial atau non profit. Jadi tidak berorientasi pada keuntungan gitu, atau non profit. Nah, lembaga keuangan sosial syariah ini atau ISF tidak menjadikan keuntungan sebagai tujuan utama, melainkan berfokus pada pencapaian kemaslahatan umat. Nah, seluruh kegiatan yang dilakukan diarahkan untuk membantu masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan, sehingga orientasinya lebih bersifat sosial dibandingkan ekonominya gitu. Nah, meskipun tidak berorientasi pada profit, lembaga ini tetap harus dikelola secara profesional agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Nah, terus kita lanjut ke mekanisme kerja. Yang pertama ada penghimpunan. Nah, pada tahap penghimpunan ini dana siswa dikumpulkan melalui berbagai saluran resmi seperti unit pengumpul zakat atau UPZ, kantor layanan, jemput zakat, transfer bank syariah, payroll system, serta platform digital lainnya gitu. Nah, terus yang kedua ada pengelolaan. Nah, dana yang telah masuk kemudian dipindahkan ke rekening lembaga berbasis syariah dan dipisahkan sesuai jenisnya, yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, setelah itu bagian keuangan melakukan pencatatan secara rinci dalam sistem akuntansi serta melakukan rekonsiliasi antara dua sistem dan rekening bank. Nah, jadi dana tidak langsung disalurkan, tapi terlebih dahulu diatur gitu untuk perencanaan anggarannya, programnya, termasuk penentuan alokasi untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonominya gitu. Nah, terus pendistribusian. Tahap ini
Nah, lembaga terlebih dahulu melakukan pendataan dan verifikasi calon penerima manfaat atau mustahik. Nah, melalui survei lapangan dan pengumpulan data sosial ekonomi. Nah, setelah datanya itu semua diverifikasi. Nah, dilakukan seleksi berdasarkan prioritas kebutuhan dan kesesuaian 8 asnaf. Nah, dana kemudian disalurkan sesuai program yang direncanakan, baik dalam bantuan langsung seperti uang ataupun barang. Jadi maupun program pemberdayaan seperti modal usaha, pelatihan keterampilan pendidikan, dan layanan kesehatan. Seluruh prosesnya ini, penyalurannya itu dicatat sebagai laporan realisasi program gitu. Nah, di pelaporan ini tahap akhir dari proses penghimpunan, pengelolaan hingga penyaluran dikumpulkan dan disusun menjadi laporan keuangan serta laporan program secara berkala begitu. Nah, laporan tersebut ini diperiksa melalui rekonsiliasi data dan audit internal bahkan eksternal jika diperlukan. Nah, setelah itu laporan ini dipublikasikan kepada masyarakat dan lembaga regulator sebagai bentuk transparansinya gitu dan akuntabilitasnya. Nah, hal ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan publiknya gitu. Nah, serta terhadap lembaga dalam pengelolaan dana sosialnya gitu. Nah, terus ada yang terakhir ini ada prinsip tata kelola atau good governance. Nah, yang pertama ada transparansi, yaitu transparan merupakan prinsip keterbukaan yang harus diterapkan oleh lembaga keuangan sosial dalam menyampaikan informasi terkait pengelolaan dananya gitu. Terus yang kedua akuntabilitas. Nah, jadi merupakan prinsip menekankan bahwa setiap kegiatan yang menggunakan penggunaan dana dalam lembaga keuangan sosial syariah harus dipertanggungjawabkan secara jelas dan terbuka. Terus yang ketiga ada responsibilitas. Nah, jadi responsibilitas ini prinsipnya menekankan bahwa lembaga keuangan sosial syariah harus menjalankan tugas dan fungsinya gitu sesuai dengan peraturan yang berlaku serta berdasarkan prinsip syariat Islamnya gitu. Independensi, yaitu merupakan prinsip yang menekankan bahwa lembaga keuangan sosial syariah harus dikelola secara profesional dan bebas dari intervensi pihak manapun yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan. Nah, dengan adanya independensi ini, setiap kebijakan dan keputusan yang diambil gitu dapat dilakukan secara objektif berdasarkan kepentingan lembaga dan masyarakat, bukan karena kepentingan individu atau kelompok tertentu gitu. Nah, terus yang ada ini, yang kelima ada keadilan atau fairness. Ini keadilan merupakan prinsip yang menekankan bahwa lembaga keuangan sosial syariah harus memperlakukan seluruh pihak secara seimbang dan tidak diskriminatif, baik dalam proses penghimpunan maupun penyaluran dana. Nah, yang terakhir ada ini kepatuhan syariah. Jadi prinsip syariah merupakan aspek utama dalam lembaga keuangan sosial syariah ini. Nah, di mana seluruh kegiatan operasional harus sesuai dengan hukum Islam. Jadi lembaga itu wajib memastikan bahwa setiap proses penghimpunan, pengelolaan hingga penyaluran dan dana itu tidak mengandung unsur yang dilarang dalam syariah sepertinya kayak tadi riba, koror, dan maisir gitu. Nah, dengan adanya kepatuhan ini, lembaga ini dapat menjaga kehalalan dan keberkahan dalam setiap aktivitasnya sekaligus memastikan bahwa tujuan sosial dijalankan tetap berada koridor syariah. Nah, sekian dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.